Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat liburan akhir pekan ya. Di liburan ini kita perlu hiburan tentunya ya. Ada hiburan yang menarik nih di siang hari ini ya. Sugik Nuraharja dan Bang Tri mulai cakar-cakaran. Sugik menuduh bahwa dirinya ketiban abu panas. Yang harusnya dipenjara itu Bang Tri. Kenapa? Saya ikut-ikutan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti beberapa hari lagi Sugik Nuraharja bisa bebas. Karena saya tidak bersalah. Saya bukan kriminal. Saya orang baik-baik, kata Sugik. Tapi yang menarik, ada netizen yang mengintip pernyataan itu, lalu dibalas lagi dengan pernyataan yang sangat menohok. Bahkan untuk pembelaan dirinya nih, Sugik menyamakan dirinya dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang juga sama pernah dipenjara. Menyamakan dirinya dengan Imam Abu Hanifah yang pernah dipenjara. Imam Syafi'i pun sama pernah dipenjara. Nanti kita akan bedah kekeliruan ini dan upaya kemudian Sugik Nuraharja tetap diakui oleh publik sebagai orang yang benar. Tidak pernah ceroboh di dalam hidupnya. Ini penting. Karena sembarangan. Kok bisa dia nyamakan dirinya dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Dengan Imam Syafi'i gak tanggung-tanggung. Kita cek dulu lah ya videonya nih. Ya intinya sidangnya kurang berapa kali lagi kira-kira? Tiga atau empat ya. Mudah-mudahan Ramadan sudah diputus ya. Saya bisa menjalankan ibadah puasa di rumah dengan keluarga ya. Tapi intinya saya tegaskan bahwa saya bukan orang jahat. Udah itu intinya. Bukan orang jahat. Saya orang baik ya. Bukan, maksudnya saya orang baik-baik, punya keluarga baik-baik, bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal, yang kedua dia ceroboh, yang ketiga karena dia terlalu baiknya mungkin ya. Seperti kita sebut tadi itu. Terlalu baik. Misalkan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kurang baik bagaimana? Bukan hanya baik, beliau waliullah. Ada lagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dipenjara gara-gara dia menolak diangkat jadi hakim. Ada orang dikasih jabatan hakim, dia menolak, dipenjara. Tolong catat nggih, Bapak-bapak nggih. Saya dan Bang Tri itu beda. Saya bukan Bang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bang Tri, jangan saya. Ditangkap dalam arti proses gitu kan, ke hukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkap wong saya wartawan? Ibaratnya kan begitu ya, saya hanya mewawancarai YouTuber. Nah, dan apalagi saya bukan yang pertama. Sebelum saya wawancarai sudah ada YouTuber yang lebih dulu mewawancarai dia gitu. Jadi itu intinya mau saya tekankan. Asli atau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu kan Mas Bang Tri yang punya domain. Kan ini kan Mas Bambang Tri yang melakukan observasi ibarat dagangan, kan Mas Bambang Tri yang punya dagangan halal haramnya itu kan Mas Bambang Tri. Saya cuma ngundang gitu kan. Jadi kalau mau dipisahkan boleh sebenarnya. Jadi saya bukan Mas Bambang Tri bukan saya. Itu dua domain berbeda, dua prinsipal yang berbeda. Cuman saya ini ketiban awu panas koyo ngono. Catat ya. Catat ya. Catat. Iya, Pak. Ingat ya. Catat. Iya, Pak. Sugi Nur atau Nur Sugi dan Bambang Tri atau Tri Bambang itu berbeda. Catat dengan spidol snowman yang pernah. Oke. Jadi beda. Iya, beda. Orang tuanya beda, lahirnya beda, kelahirannya beda, asalnya beda, muasalnya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda, kemampuannya mungkin berbeda, kelakuannya sama. Oh, kelakuannya sama. Sama-sama mengangkat isu atau memfitnah Presiden Joko Widodo memasukkan ijazah. Begitu ya, Pak. Padahal
Yang sama mungkin ijazahnya Nur Sugi atau Sugi Nur yang memang tidak ada, atau Bambang Tri yang mungkin punya ijazah. Dan saya tidak penting ijazahnya Bambang Tri itu asli atau tidak, karena buat saya itu tidak penting. Yang penting perilakunya, manfaat dalam hidupnya, bermanfaat tidak. Itu kalau cuma bikin keonaran, buat apa punya ijazah? Itu Iya. Nur Sugi SD aja tidak lulus, bahas ijazah. Oh, mungkin Mungkin. karena dia kepo dengan ijazah bentuknya seperti apa, makanya dia itu mencari keaslian atau pengen tahu ijazah itu seperti apa, sehingga yang disorot mau tahu ijazahnya Pak Jokowi. Lagi nanti kalau Pak misalnya itu ada, udah padahal sudah dari kepala sekolah, yayasan dan segala macam yang bersangkutan dan tahu Pak Jokowi, itu udah jelas-jelas mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli gitu. Semua sekolah gitu, sekolah SD, SMP sampai SMA. Lagian tuh bodoh buat saya kalau orang mempermasalahkan ijazah RI 1 yang jelas-jelas sudah prosesnya, bukan langsung kayak Agus gitu. Kalau Agus kan langsung moro-moro jadi ini. Agus teman saya. Oh, temennya, Agus Itu kan temennya. dari bawah. Ngomong loh, Pak. Menarik ya analisis pemuda itu. Ya memang mungkin berbeda Sugi Nur Harja dengan Gus Nur, dengan Bambang Tri. Itu berbeda. Tapi yang lebih menariknya lagi, dia menyamakan dirinya dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga sama-sama pernah di penjara. Tapi mantap tuh analisis Gus Nur. Jadi ada 3 orang, ada 3 kelompok yang berpotensi atau di penjara. Yang pertama penjahat, kriminal, ya. Yang kedua orang yang ceroboh. Nah, yang ketiga orang yang sangat baik. Dia nyebut orang yang sangat baik itu seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Imam Hanafi, bahkan Imam Syafi'i kemudian dia sebut. Nah, mungkin dia menginginkan atau dia menyamakan antara dirinya dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Syafi'i. Beda, Bos. Anda itu masuk dalam kategori kedua, kalaupun enggak ke satu. Anda itu termasuk orang yang sangat ceroboh, makanya di penjara. Oh, Anda itu bukan 1 kali loh. Sekarang bukan hanya itu di penjara. Dulu pernah kasus Anda menghina NU 2019, menghina generasi pemuda NU, menghina Banser juga Anda. Apakah itu karena sangat baik? Kan enggak. Kalau Hadratus Syekh jelas di penjaranya oleh Jepang lagi. Menyuarakan perlawanan terhadap penjajahan. Anda mau nyamakan antara Anda dengan Hadratus Syekh? Gila. Apalagi dengan Imam Abu Hanifah, apalagi dengan Imam Syafi'i. Sableng. Anda itu ceroboh, Pak Sugi. Udah jelas-jelas Anda pernah masuk penjara gara-gara menghina NU, generasi muda NU Banser. Karena kecerobohan mulut Anda yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kurang ajar. Ya, lalu sekarang Anda ngangkat lagi urusan Bambang Tri yang belum jelas itu. Gitu. Jadi Sugik terus akan berupaya untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat baik, lalu tetap diakui jamaahnya sebagai pejuang agama, pejuang Islam, ulama lurus. Yang bahkan kalau dia di penjara itu sama dengan di penjaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beda, Bos. Sama dengan di penjaranya Imam Abu Hanifah, ulama yang di penjara. Bangga. Mereka itu di penjara punya karya jelas, lawannya jelas gitu loh. Ente apa karyanya? Karya Anda itu menghina.
karya Anda itu menghina, makanya dipenjara. Maka masuklah ke dalam kategori yang Anda sebut itu yang kedua, kalau tidak yang pertama. Ya, Anda itu termasuk orang yang ceroboh. Dan Anda tidak belajar dari kecerobohan-kecerobohan Anda yang pernah membuat Anda masuk penjara. Terus aja Anda ulang. Kan? Apa namanya kayak gini? Aduh. Gitu ya. Gitu, jangan terkecoh. Nggak sama di penjaranya Sugeng Nur Harja dengan Naruto Syekh guys, sama sekali nggak sama. Sama sekali nggak sama. Apalagi dengan Imam Abu Hanifah, nggak sama. Apalagi dengan Imam Syafi'i, nggak sama. Jauh, jauh bos, jauh. Gitu ya. Ini penting untuk kita counter sama-sama agar umat tidak terus ditipu oleh orang macam Sugeng Nur Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.